Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada seluruh teman-teman perangkat desa yang sempat menonton video ini. Kali ini saya akan membagikan satu file aplikasi berbasis Excel yang sangat sederhana, yaitu untuk membuat surat keterangan kelahiran. Biasanya format ini dibutuhkan untuk pembuatan akta kelahiran di catatan sipil. Namun sebelumnya, saya minta kepada teman-teman untuk pengembangan channel ini agar di subscribe, kemudian like dan share apabila dirasa file ini sangat bermanfaat bagi teman-teman perangkat desa yang lain. Dan jangan lupa dibunyikan loncengnya untuk pemberitahuan apabila ada video yang di-share di channel ini. Baik, langsung saja kita buka filenya. Saya sudah simpan filenya di sini ya. Ya, sudah terbuka. Jadi inilah file pembuatan akta kelahiran. Jadi ada 4 sheet. Yang pertama itu data umum. Data umum ini digunakan untuk menginput data umum desa kita, itu misalnya provinsi, kabupaten, ini provinsi, kemudian kode wilayahnya, kemudian kabupaten, kode wilayahnya, kecamatan, kode wilayahnya, kemudian nama kelurahan, kode wilayah desa, kemudian alamat kantor desa atau kelurahan, kemudian nama kepala desa atau nama lurah, kemudian sekretaris dan seterusnya. Kemudian yang di bawah ini adalah kode registrasi desa. Kode registrasi ini biasa disingkat, kita ambil singkatan desa, atau biasa juga diisi dengan nomor kode wilayah desa, kemudian kode pos dan tahun anggaran. Kemudian di sini adalah ini adalah jabatan, apakah dia lurah atau desa, kepala desa dan seterusnya. Kemudian sheet yang kedua itu database. Disinilah tempat kita menginput nanti. Jadi saya tidak menggunakan user form, saya langsung saja di tabelnya, tabel data, supaya ini lebih mudahkan teman-teman untuk melihat. Kemudian yang ketiga adalah format akta kelahiran. Ya, inilah bentuk format surat keterangan kelahiran. Inilah bentuk formatnya. Ini masih kosong karena belum kita memilih. Nah, nanti sebentar baru kita. Kemudian yang sheet yang keempat itu adalah laporan bulanan. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa setiap bulan itu berapa. Misalnya bulan Januari berapa orang yang mengambil surat keterangan kelahiran. Baik, kita langsung saja. Yang pertama sekali kita isi adalah data umum. Data umum itu kalau di sini saya sudah isi contohnya. Ini simulasi saja ya. Yaitu provinsi Jakarta, kabupaten kota Jakarta Pusat, kemudian kecamatan Jakarta Pusat Raya. Ini contoh saja. Saya tidak tahu apakah ada nama kecamatan, tapi ini contoh. Kemudian nama kelurahan simulasi, alamat Jalan Pendidikan Blok E, kemudian nama kepala desa Insinyur Ilham Hamid, nama sekretarisnya Detrandes Muhammad Salman dan seterusnya. Kemudian ini kodenya, kode registrasinya TRG atau SML ya, ada simulasi. Nah, kemudian setelah di sini kita isi, ini
pertama sekali kita buka saja. Pertama sekali kita buka ini file, ini yang saya diisi. Setelahnya itu kita buka kembali, sudah tidak diisi. Kemudian setelah itu, apabila ada orang yang bermohon untuk surat keterangan kelahiran, kita isi di database kelahiran. Jadi sini saya punya satu contoh data, yaitu nama kepala keluarganya Amril, nomor kakaknya tidak ada, kemudian nama bayi yang lahir. Ini data bayi, nama bayi yang lahir, kemudian nik bayi, jenis kelamin. Jenis kelamin, pada saat kita mengisi jenis kelamin kita langsung pilih saja laki-laki atau perempuan. Kita ambil contoh laki-laki ya. Kemudian tempat dilahirkan. Jadi di sini kita tinggal milih apakah di rumah sakit, puskesmas, polindes, rumah dan lainnya. Kita tinggal pilih saja. Misalnya puskesmas atau misalnya rumah sakit bersalin. Kemudian tempat lahir diisi, tanggal, kemudian jamnya, jam lahirnya, kemudian kelahiran keberapa dia. Kemudian di sini adalah kita tinggal memilih juga apakah dokter, ada 4 pilihan di sini, bidang atau perawat, dukun atau lainnya. Jadi saya ambil contoh bidan, kemudian beratnya diisi. Kalau misalnya diketahui, kalau enggak ya tidak usah diisi. Kemudian di sini adalah data orang tua. Ini data ibu. Saya kira teman-teman sudah tahu ini, apalagi kalau perangkat desa sudah tahu betul. Di sini database-nya, kemudian di sini adalah alamat. Kemudian di sini yang format warna biru ini adalah ayah, data ayah. Jadi tadi ini data ayahnya, nik ayah, tempat tanggal lahir ayah, pekerjaan dan seterusnya. Kemudian di sini yang melaporkan. Yang melaporkan siapa? Ini namanya siapa, kemudian niknya berapa, tanggal lahir, kemudian pekerjaannya, jenis kelamin dan seterusnya. Kemudian yang melapor ini, kemudian ini adalah saksi. Jadi saksi biasanya kita butuh 4 saksi ya. Saksi ini saksi 1, kemudian ini saksi 2, saksi yang kedua. Nah, ini 2 saja, 2 kita butuhkan saksi berdasarkan format. Nah, kemudian ini adalah pejabat. Nah, pejabat yang akan menandatangani dokumen. Nah, ini satu contoh data yang kita sudah input. Jadi kita ini tanggal 18 bulan 1 2020 dengan daftar. Baik, setelah selesai kita input di sini di database-nya, kemudian kita masuk di formatnya. Untuk mencetak format, kita bisa lihat di sini, misalnya lihat hasil. Ya, inilah. Kemudian setelah itu kita pilih di sini siapa orang yang telah mendaftar tadi. Misalnya ini atas nama kepala keluarganya Amril. Lihat Amril. Inilah dia datanya. Ini kode wilayah tadi. Jadi penting diperhatikan di sini, di data umum harus diisi ya. Kode ini misalnya 10 01 02 22 21. Jadi dia akan terlihat di sini. Kemudian nama kepala keluarga Amril, nomor kartu keluarganya tadi tidak ada. Nah, ini nik bayi, nama Chandrawinata, laki-laki 1, tempat dilahirkan rumah sakit bersalin. Coba kita perhatikan apa betul rumah sakit bersalin.
Nah ya, rumah sakit bersalin. Kalau misalnya kita cari pilih di sini puskesmas, misalnya contoh ya, dia akan berubah secara otomatis, dia puskesmas nomor 2. Kemudian tempat kelahiran Bulukumba, hari lahir hari Rabu tanggal 25/1/2017. Perhatikan tanggal 25/1/2017. 25/1/2017. Kemudian kelahiran pertama atau penolong kelahiran bidan atau perawat. Kita perhatikan bidan atau perawat. Nah ini kok bidan ya, sebentar di bidan. Terus setelah selesai ini kan tidak bisa diapa-apakan, ini cuma kita mau cocokkan betul kan enggak. Nah ini Ibu Masniah, Ibu Masniah. Nah ini ya, Ibu Masniah. Ini nicknya. Ibu Masniah, nicknya sudah ada. Alamatnya Batu Nilamung. Nah terus nick nama ayahnya Amril. Ini nama ayahnya Amril. Nama ayah Amril. Nah terus pelapornya Amril juga. Saksinya Indah sama Masni. Saksi pelapor Amril, kemudian saksinya Indah dan Masni ya. Indah tadi, ini Indah dan Masni. Nah ini jadi format ini kita sudah tidak bisa apa-apakan karena secara otomatis dia akan masuk berdasarkan database yang kita isi tadi. Nah itu. Kalau misalnya masih ada orang lain lagi yang mendaftar, misalnya hari ini ya, kita langsung isi di tanggal. Misalnya tanggal 11 bulan 6 2020. Misalnya Suherman, kepala keluarganya, kemudian nomor kakaknya 7302 07 12 34 56 0001. Ini contoh. Kemudian nama bayinya misalnya Suryani, kemudian nick bayinya belum ada karena mungkin baru lahir, kita garis datar saja. Kemudian dia perempuan, langsung kita pilih perempuan. Kemudian dilahirkan di katakanlah di Polindes. Kemudian tempat kelahiran misalnya Tanete. Tanggal lahirnya tanggal 10, ini contoh. Tanggal 10 bulan 6 2020. Jadi pukul misalnya pukul 13. Jadi kita langsung isi saja 13.00, tidak usah tanda titik. Nah ini juga 13.00. Kemudian kelahiran kedua misalnya. Kemudian penolongnya itu dokter. Berat bayi misalnya, ya ini saya tidak tahu ini apa berapa ini. Misalnya 4 kg. 4 kg, jadi langsung saja 4, tidak usah ditulis kilogramnya. Kemudian panjang bayi misalnya 20 cm. Nah, nama ibunya Fatma, contoh ya. Kemudian nicknya 730207 12 03 0029. Ini contoh. Kemudian tanggal lahir ibunya misalnya 2
389. Kemudian mengurus rumah tangga, dusun orang tua ini ibu, misalnya Bonto Rannu, kecamatan dusun ibu Bonto Rannu, desa misalnya Bonto Minasa, dia alamat ibunya ini Bonto Minasa, atau Batu Lohe saja ya, karena agak ganjil juga kalau kita yang kasih pengantar sementara alamatnya di Bonto Minasa, Batu Lohe contoh. Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ini Indonesia juga, ini tidak ada. Nah, kemudian nama ayahnya Ansar contoh ya, Ansar, niknya 7302076555430026 contohnya. Kemudian tanggal lahirnya ayah tanggal 1 bulan 1 75. Pekerjaannya adalah sopir contoh. Alamatnya Bonto Rannu, Desa Batu Lohe, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Indonesia. Warganegaraan Indonesia. Kemudian garis dasar saja kalau misalnya tidak ditahu. Kemudian yang melaporkan misalnya Ansar yang melaporkan juga. Atau misalnya kita ambil orang lain, bukan Ansar yang melaporkan, mungkin saudaranya, mungkin Firman contoh ya, Firman, niknya 730207234506700032. Kemudian tanggal lahirnya berapa, 56 misalnya 5683. Pekerjaannya petani, jenis kelaminnya laki-laki, alamatnya dusun Batu, nah, jangan ya, kita ambil dusun Limbang, ini orang lain ya. Kemudian desanya Bonto Minasa, Jolo contoh, Jolo, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba. Jadi desa orang di luar desa, Sulawesi Selatan. Nama, kemudian saksinya misalnya yang bidan itu ya, katakanlah Rusnia MD contohnya kan. Kemudian niknya 7302072323567701, ini contoh. Kemudian tanggal lahirnya misalnya 3289. Bidan. Kemudian dusun saksi misalnya kita ambil Balang Riri, Bonto Minasa Bulukumba, Sulsel. Kemudian nama saksi yang kedua misalnya Shirley AMD Cat, niknya 7302076654320023. Ini contoh ya. Kemudian tanggal lahirnya perawat 2 bulan 9 tahun 89. Kemudian pekerjaan perawat, dusunnya Batu Karambu, Desa Batu Lohe, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, di sini pejabat yang bertanda tangan itu misalnya Pak Kepala Desa Ibnu Hajar, Kepala Desa.
Nah, setelah selesai semua di sini, kita tinggal masuk ke keterangan kelahiran dan kita pilih siapa ya, Suherman ya. Suherman dia itu di register nomor 2. Coba perhatikan register nomor 2 ini. Sorry teman-teman, di sini di data umum misalnya kita pilih ya, Provinsi Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan, Kabupaten Bulukumba, Kecamatan Bulukumba, Desa Batu Lohe, Jalan Poros Kanyete, Kajang, Ujung Karet. Ujung Karet, nama lurah Ibnu Hajar, Andi, sekretarisnya itu Andi Adwan Kurniawan SE. Kemudian kasih pemerintahannya misalnya Ariel S. Sos. Kasih kesejahteraan Ernawati. Kasih perencanaan tidak ada. Ketua Umum Haja Andi Darmawati. Kalau pelayanan tidak ada. Keuangan Asdar S. Sos. Kode registrasi desa itu DBL ya. Diambil dari kata Desa Batulah, DBL. Kode 92552 tahun 2000. Nah, ini nama jabatan kepala desa, sekretaris, kasih pemerintahan. Ini diisi. Nah, kemudian kodenya, kode Sulawesi Selatan itu 73. Kemudian Bulukumba 02, Bulukumba 07. Desa Batulah itu 2015. Ya, begitu saja teman-teman. Kita masuk di keterangan kelahirannya, formatnya. Nah, ini sudah berubah ya. Sudah berubah, alamatnya juga sudah berubah. Kemudian kodenya juga sudah berubah. Ini juga bulannya berdasarkan database yang kita input tadi di sini. Dia bulan 6. Bulan 6, kemudian ini kodenya 730207-2015. Nama keluarga Suherman, ini nomor kartu keluarganya. Kemudian bayinya itu Suryani, dia perempuan, tempat kelahiran misalnya Tanete. Jadi hari Rabu tanggal 10 bulan 6 2020. Ini kelahiran ke ini sekian. Jadi ini harinya teman-teman, ini otomatis berdasarkan tanggal ini. Jadi kita tidak usah pusing bilang hari apa itu. Jelas tanggal berapa di sini, bulan berapa, tahunnya, maka otomatis harinya akan muncul. Kemudian nama ibunya ini sudah ada, Pontorano, Desa Batu Lohe. Ya, ini Desa Batu Lohe. Bapaknya juga Pontorano, Desa Batu Lohe. Kemudian pelapornya itu Firman, saudaranya Ansar. Nah, ini Dusun Lembang, Desa Jojolo. Kemudian ini saksi 1 Bidan resmi AMDKF. Kemudian alamatnya Balang Riri, Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumba. Ini juga perawat yang saksi kedua. Nah, terus ini juga otomatis sudah berubah. Batulah 11 Juni 2020. Ini otomatis. Kenapa? Karena di sini kita isi 11. Nah, ini teman-teman, format ini akan tetap tinggal di sini ya. Tidak bisa kita apa-apakan dan semua kita isi saja. Jadi kalau misalnya ada lagi yang mendaftar, langsung saja isi di bawahnya. Langsung isi di bawahnya, tidak usah dihapus yang ini, yang di atas yang sudah ini. Maka semua orang yang sudah mendaftar mengambil formulir surat keterangan kelahiran akan terekam di sini.
akan terbaca di sini. Jadi suatu saat kalau misalnya ada orang yang sudah dikasih keterangan kelahiran, tapi pada saat beberapa hari kemudian dia datang lagi karena dia bilang tidak pernah dikasih surat keterangan kelahiran, dia akan terbaca di sini kalau misalnya memang ada. Nah, bagaimana caranya? Yaitu di laporan bulanan. Laporan bulanan ini misalnya di Januari, kita lihat Januari, apakah ada orang yang mendaftar Januari, kemudian klik filter. Filter ada satu orang, coba kita perhatikan betul enggak ya, ini bulan Januari ya, tanggal 18. Nah terus kembali di bulan Februari, filter, nah tidak ada di bulan Februari. Kemudian Februari tidak ada, jadi coba kita langsung saja masuk di bulan Juni ya, bulan Juni tadi kita isi. Nah, baru klik filter. Nah, ini Suherman ada daftar, namanya Suryani. Nah, begitu saya pikir teman-teman. Dan file ini bisa di-download di deskripsi video ini. Untuk jangan sampai ada teman-teman yang membutuhkan, silahkan di-download saja di link di deskripsi video. Saya kira cukup sekian, dan jangan lupa di subscribe kemudian bunyikan loncengnya untuk pengembangan channel ini, agar kita lebih bersemangat untuk memberikan file-file tentang administrasi desa. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.